Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di provinsi manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Apakah kamu lagi scroll-scroll sambil nahan nafas karena hati lagi gak karuan? Atau mungkin kamu sedang rebahan dan hatinya kalut banget. Welcome back di ruang yang paling hangat ini, paling aman dan paling jujur, tempat kita ngobrol, merenung dan tumbuh bareng-bareng. Gimana sih kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik aja? Gimana hati kamu? Apa diselimuti dengan kekalutan atau mungkin sedang capek ya? Capek atau malah lagi pengen nangis tapi nggak tahu apa sebabnya. Tenang, kamu tidak sendirian karena hari ini kita bakal bahas sesuatu yang actually relatable, tentang rasa yang katanya sepele tapi nyatanya bisa bikin hidup jungkir balik. Ya, begitulah. Temanya tentang apa sih? Kok sampai sebegitunya? Iya, yaitu orang yang sedikit-sedikit baper. Dramanya tiada henti. Ya, sounds familiar, right? But guess what? That's exactly what happened ke banyak orang. Banyak dari kita, hampir kita semua ini memiliki nih sifat baperan ini. Ada yang levelnya biasa-biasa, ada yang levelnya sedang, ada yang akut banget bapernya itu. Udah tingkat dewa ya pokoknya. Kadang kita itu gak sadar hal-hal kecil itu bisa jadi drama besar. Gak di notice chatnya, ya bisa aja jadi baper. Lambat balas juga bisa jadi baper. Dibilang ini biasa-biasa aja kok, malah jadi overthinking semalaman. Kita jadi terlalu terhubung sama apa kata-kata orang, sama komentaran orang, sama opininya orang, sampai lupa dengerin suara hati sendiri. Anyway, sebelum kamu makin nyemplung ke kubangan perasaan yang nonsens itu, yang tidak masuk akal itu, yuk tarik nafas dulu. Karena di video ini kita akan ngobrol panjang, dalam, dan jujur. This is not just another motivational talk. Ini ruang buat kamu untuk memahami diri kamu sendiri. Honestly, semua orang pernah ada di fase baper dikit langsung drama. Tapi maybe itu bukan salahnya kamu sepenuhnya. Because kadang luka lama cuma nyari tempat untuk diakui. Dan somehow kita nyalain diri kita sendiri lagi dan lagi. Tapi mulai detik ini I want you to think wisely. So stay with me sampai akhir video ini because finally kamu akan ngerti bahwa bukan dramanya yang harus dihindari, tapi pola pikirnya, sudut pandangnya yang harus kita bentuk, kita latih supaya menjadi healthy mindset, supaya menjadi mindset yang sehat ya. Hopefully setelah kita ngobrol panjang ini kamu bisa bikin final decision buat hidup kamu. Tetap terjebak di drama yang sama atau finally kamu mau bangkit tanpa excuses. And by the way, kalau kamu merasa ini berat banget, it doesn't matter. It's alright, gak apa-apa. Kamu kuat kok, saya tahu. Kamu pasti sanggup dan saya yakin. As long as kamu mau buka telinga, buka hati, dan buka pikiran kamu, dan kamu punya niat untuk berubah dan mau belajar. Whenever kamu jatuh, aku harap kamu ingat, kamu itu bukannya gagal. Kamu juga bukan orang yang sensitif. Tapi kamu itu di fase belajar. Dan ingat juga, jangan terus-terusan ambil dangerous decision dengan pura-pura baik-baik aja. Padahal hati kamu itu udah remuk, udah rapuh. So stay away from the toxic guilt yang selama ini masih juga ngikutin kamu. Bukan kamu yang terlalu sensitif, bukan.
mungkin lingkungan kamu, atau mungkin teman-teman circle kamu, ataupun pasangan dalam hubungan kamu yang terlalu dingin. So final decisionnya bukan jadi orang kuat yang gak pernah nangis, gak seperti itu, tapi jadilah manusia utuh yang tahu kapan harus kuat dan kapan harus pelan-pelan sembuh ya. So let's go, ambil minuman ataupun camilan favoritnya kamu, duduk yang rileks tanpa distraksi, duduk santai, dan yuk kita mulai perjalanan batin ini tanpa ngebut, tanpa drama tambahan, tapi penuh makna. You know what's funny? Kata baper sering banget dipakai buat ngegampangin perasaan orang. Kayak, lebay amat sih kamu. Ya baper ya, gitu aja baper sih lo. Serius amat sih hidup lo. Padahal honestly, yang mereka bilang baper itu kadang cuma bentuk lain dari luka yang belum sempat disembuhin. Kita hidup di dunia yang cepat scroll-scroll, reply-reply, ketawa di story, padahal nangis di bantal, padahal nangis ketika sujud di sajadah. Kita diajarin buat kuat, buat tahan banting, tapi nggak pernah diajarin sama sekali gimana caranya nyembuhin. Jadinya ya itu tuh, begitu, sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit melo selo ngambek, sedikit-sedikit overthinking, sedikit-sedikit drama. Karena nggak tahu harus nyalurin, ngeluarin emosinya kemana. Tapi guess what? Baper itu bukanlah kelemahan sih, bukan. Kadang justru itu adalah sinyal paling jujur dari hati yang udah terlalu sering disuruh untuk diam. Dan maybe it's time to listen. Actually, banyak dari kita itu capek, tapi kok senyum. Tapi tetap aja senyum, sok ramah dan sok senyum lah ya, sok tidak apa-apa gitu. Terluka tapi ngakunya ya strong, ngakunya kuat. Dikacangin tapi pura-pura gak peduli, padahal dikacangin tuh, tapi ngakunya ya pokoknya pura-pura gak peduli, pura-pura gak mempan ya. Dan semua itu pelan-pelan ngeracunin pikiran kita sendiri. Kita terjebak dalam standar yang gak manusiawi. Harus jadi baik, harus jadi sabar, harus selalu pengertian, harus ya pokoknya harus selalu terlihat perfeksionis. Padahal kita itu cuma manusia, kita itu juga manusia yang juga bisa down, yang juga bisa ya rasa hati ini bisa sakit ya. Kita juga butuh untuk dipeluk, kita juga butuh untuk dirangkul, kita itu perlu untuk dimengerti, dimanusiakan. And unfortunately, dunia ini belum tentu kasih itu semua. Tapi bukan berarti kamu harus kehilangan jati diri demi untuk diterima. Kadang satu-satunya yang kamu butuh adalah izin. Izin dari siapa? Ya izin dari diri kamu sendiri. Izin buat apa sih? Izin buat jujur, izin buat menangis, izin buat kecewa tanpa rasa bersalah. Karena kita ini manusia, ya kita rasain, kita izin untuk jujur. Kalau sakit ya kita sedih, kalaupun sedih ya kita menangis, jangan ditahan. Kalaupun dilukai ya pasti kita kecewa, dikhianati kita kecewa. Kalau kita merasa ditinggalin ya kita akan sedih. Kita terima dengan jujur segala rasa itu. Jangan pura-pura kuat, jangan pura-pura it's okay, I'm fine, tapi sebenarnya di dalamnya hancur lebur. Jadilah manusia yang manusiawi, ya tetap seperti manusia sewajarnya. Sakit ya kita wajar bersedih, wajar menangis, wajar berduka, tapi tidak berlama-lama terjebak di dalamnya. Nah, begitulah manusia yang selayaknya manusia. So, drama itu adalah nyata.
People say don't be too dramatic. Tapi mereka lupa, ya kan, setiap orang itu punya level luka dan cara kuping yang beda-beda. Ya, setiap orang itu nggak sama. Kamu, saya, dan mereka semua nggak sama. Kita memiliki level luka dan kekecewaan itu tidak sama. Dan kadang drama itu bukan soal lebay, bukan soal sensitif, tapi soal hati yang nggak punya tempat buat bicara dan gak tahu mesti bicara ke siapa. Sometimes orang yang paling sering dituduh baperan itu justru orang yang paling dalam mikirnya, yang terlalu sensitif. Mungkin dia cuma terlalu peka terhadap hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh. So from here, stop blaming yourself. You are not too much. You are just too real in a world that teaching you to fake it. Ya seperti itu. Hopefully kamu pelan-pelan mulai sadar bahwa gak salah merasa, gak salah untuk kecewa, gak salah untuk bersedih, gak salah untuk berduka, dan gak salah juga untuk menangis. Tapi yang bahaya adalah ketika kamu terus tinggal berlama-lama di rasa itu. Jangan lama-lama menangis. Kalau sedih ya menangis, gak apa-apa. Kalaupun dilukai, kecewa, ya oke, boleh kamu ngerasain kecewa itu dengan segala kesedihan kamu, tapi jangan lama-lama tinggal di situ atau justru kamu semakin betah dan menjadikannya identitas. No ya, jangan. Ya boleh, kita adalah manusia biasa. Karena rasa kecewa yang dipelihara itu, kalau kita berlama-lama tinggal di situ, rasa kecewa yang dipelihara bisa tumbuh menjadi racun. Dan kalau kamu gak hati-hati, you are not carefully, it's become a dangerous decision. Menjadikan rasa sakit itu ya seperti identitas kamu, sifat kamu seperti itu. I want you to think wisely. Perasaan itu adalah teman. Tapi jangan biarin dia nyetir hidupnya kamu. Jangan biarin dia ambil kendali atas kamu. Kamu bisa peluk emosi kamu sambil tetap melangkah positif. Itu baru namanya dewasa. Dan dewasa itu bukan berarti tidak pernah baper. Dewasa itu bukan berarti tidak pernah bersedih ataupun menangis ataupun merasa terluka. Tapi dewasa itu tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri. Seperti itu. And by the way, kamu udah sejauh ini nonton, dan itu bukanlah hal yang kecil. Kamu gak menyerah, kamu masih cari tahu, kamu masih pengen ngerti diri kamu sendiri. Dan buat aku, this for me, itu tandanya kamu udah melangkah ke arah final decision yang paling penting, yaitu menerima dirimu utuh-utuh, dengan luka, dengan air mata, dengan segala dramanya, dengan semua rasa yang pernah bikin kamu jatuh dan hancur. Because finally kamu mulai sadar, you are not broken, you are just a human being. Tapi kapanpun kamu merasa sedikit-sedikit baper, ingat ini, hati yang masih bisa merasa, itu tandanya hati yang masih hidup. Tinggal kamu yang putusin, mau terus hidup di dalam drama itu atau kamu memutuskan untuk belajar tumbuh tanpa harus buang rasa itu. Final decisionnya always in your hand. Keputusannya selalu ada di tangan kamu sendiri. Whenever kamu siap, kapanpun kamu telah siap, merasa siap, dunia ini nunggu kamu buat jadi versi terbaik kamu, without excuses. Pelan-pelan aja, it's okay, gak apa-apa. Yang penting kamu terus melangkah dan kamu terus membuka hati untuk belajar. And kamu tahu, perjalanan tadi mungkin terasa nampaknya begitu berat, tapi somehow kamu bisa sampai di sini ya, dengerin setiap kata, nyelami setiap maknanya, dan itu cukup untuk menjadi bukti bahwa kamu itu bukanlah orang yang lemah, kamu itu bukan orang yang lembek,
Karena hanya orang yang berani melihat luka dalam dirinya sendiri yang bisa belajar dan tumbuh menjadi manusia baru. Kita diajarin dari kecil untuk jangan baper, jangan drama, jangan terlalu sensitif, jangan nangis. Tapi gak pernah diajarin gimana caranya ngerti perasaan sendiri. And finally, dan pada akhirnya kita salah paham. Kita salah paham sama diri kita sendiri. Kita mikir, apakah aku benar terlalu lebay ya? Apa aku salah ngerasa sedih? Padahal doesn't matter seberapa dalam perasaan itu. Semua yang kamu rasain itu adalah valid, adalah sah. Tapi ingat, valid bukan berarti kamu harus terus tetap tinggal di situ lama-lama. Kamu berhak merasa, tapi kamu juga punya kuasa untuk melepaskannya dengan cara dewasa. Karena semakin kamu peluk semua emosimu dengan penuh kesadaran, semakin kamu jadi kuat tanpa harus keras. So, let me tell you this. Baper itu bukanlah aib. Baper itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Tapi biarkan baper menjadi jembatan, bukannya jurang. Jembatan untuk kenal diri lebih dalam lagi. Jembatan untuk ngerti kenapa kamu begitu cepat tersentuh. Dan jembatan untuk tahu di mana kamu perlu sembuh dan luka mana yang perlu disembuhkan. So, perasaan kamu itu semuanya valid. Tapi jangan biarin untuk jadi penjara. Kamu boleh kok sedih, boleh kecewa, boleh marah, boleh kecewa, boleh sedih, boleh nangis. Tapi jangan tinggal di sana lama-lama atau bahkan mungkin kamu betah selamanya di sana. Jangan, akan jadi bumerang yang akan ngancurin hidup kamu. Setiap drama, hati itu punya akar. Setiap drama itu punya akar, tapi akarnya bukan hanya menebak reaksinya. Karena kamu sensitif bukan karena kejadian sekarang. Bisa jadi karena luka masa lalu yang belum kamu obati. Healthy mindset itu bukan berarti selalu positif. Tapi kamu tahu kapan harus berhenti menyakiti diri kamu sendiri. Tahu kapan harus tarik nafas dan bilang, aku berhak sembuh. Aku layak hidup normal. So, stay away from lingkungan yang menyalahkan perasaan kamu. Karena yang kamu butuhkan adalah ruang untuk pulih, bukan tempat untuk ditertawakan. Tumbuh berarti mengerti bahwa bukan semua hal layak ditanggapi dengan luka. Belajar melepas tanpa menyalahkan siapa-siapa, bahkan tanpa menyalahkan diri kamu sendiri. Baper itu bukanlah suatu kelemahan, ya. Baper itu juga bukan sesuatu yang memalukan, tapi terlalu lama tinggal di dalam perasaan yang tidak disadari itu bahaya banget. Maka belajarlah memeluk perasaan tanpa kehilangan pijakan. Kamu punya pilihan. Final decision-nya itu ada di tangan kamu sendiri. Mau terus hidup di bawah bayang-bayang reaksi orang, mau terus hidup di bawah bayang-bayang komentaran orang, atau hidup dengan kedamaian dari penerimaan diri. Maybe kamu itu belum sempurna. Maybe kamu juga belum sembuh dari luka-luka kamu yang dulu. Maybe kamu masih sering baper dan sensitif, masih suka drama-drama sendiri. Tapi guess what? Kamu juga sedang dalam proses jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih sadar. Dan proses itu indah rasanya. Jangan buru-buru jadi baik-baik saja. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari healing. Healing itu adalah penyembuhan, ya, bukannya selalu identik dengan jalan-jalan. Healing itu adalah proses penyembuhan. Kamu berhak kok merasa, tapi kamu juga berhak bahagia. As long as kamu jujur sama diri kamu sendiri tanpa excuses,
kamu akan sampai ke titik yang kamu cari. Final decision, final destination, versi terbaik dari diri kamu sendiri. And now, dan sekarang, setelah perjalanan panjang ini, aku pengen kamu tarik nafas perlahan dan peluk dirimu sendiri. Iya, kamu. Peluk luka-luka kecil yang selama ini kamu anggap remeh. Peluk semua rasa yang katanya baper itu, tapi ternyata bagian paling jujur dari hatimu. Karena honestly, kamu itu layak untuk dimengerti. Kamu itu pantas untuk dihargai. Dan kamu gak harus terus jadi versi palsu hanya untuk disukai banyak orang. You know what? Hidup ini bukan tentang jadi orang yang selalu kuat. Bukan. Tapi tentang jadi orang yang gak takut untuk rapuh dan tetap memilih untuk sembuh. Karena keberanian itu bukan berarti gak takut, tapi tetap berjalan even though hati masih gemeteran. So, mulai sekarang berhenti ya nyalain diri sendiri karena merasa. Sebab merasa bukanlah suatu kelemahan. Itu tanda bahwa kamu itu masih hidup, bahwa hati kamu itu hidup. Dan setiap kehidupan yang masih punya rasa, masih punya harapan. And final destination dari semua luka adalah kebijaksanaan. Dari semua air mata adalah kekuatan. Dan dari semua drama adalah pemahaman bahwa kamu gak pernah sendirian. Setiap hari kamu bisa mulai lagi. Whenever kamu merasa hancur, ingat, kamu pernah patah, tapi kamu juga pernah bangkit kembali. Hopefully, kamu memilih bangkit lagi, bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu. Karena kamu pantas untuk bahagia, tanpa drama, tanpa penyesalan, dan tanpa kepura-puraan. Jangan pernah ragukan cahaya yang kamu bawa ke dunia ini. Maybe kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi somehow setiap luka hari ini akan jadi pelita untuk orang lain nantinya. Dan sebelum aku pamit, aku mau bisikkan ini untuk hatimu yang kemungkinan sedang rapuh. Ya Tuhan, peluklah hati sahabatku yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Beri dia keberanian untuk melepaskan yang menyakitinya, kekuatan untuk memaafkan yang tak bisa dia ubah lagi, dan ketenangan untuk berjalan pelan-pelan tanpa harus terus-menerus terburu oleh luka masa lalu. Semoga kamu dikuatkan dalam kesendirian, dikuatkan dalam segala proses kehidupan kamu, dan dipenuhi oleh cahaya damai yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Semoga kamu selalu dilimpahkan orang-orang yang memahami, bukan yang menghakimi, dan menuntun bukannya menekan, yang menyayangi bukan yang membuatmu merasa salah hanya karena kamu merasa. Dan ingat, di dunia ini kamu selalu diterima apa adanya. Setiap kali dunia terasa terlalu keras, datanglah kembali ke sini, di tempat di mana hati boleh bicara dan rasa boleh diceritakan tanpa rasa malu, dan aku selalu membuka hati dan telinga aku untuk mendengarkan keluh kesahnya kamu. So final decision akan selalu ada di tangan kamu sendiri. Mau terus menyakiti diri sendiri dengan drama yang sama, atau memilih melangkah dengan cinta yang lebih besar dari diri kamu sendiri. Stay away from orang-orang yang bikin kamu ragu sama nilai dirimu, karena kamu itu sungguh sangat berharga. Without excuses, no matter what, kamu pantas untuk hidup damai, untuk hidup bahagia. So teman-teman, terima kasih ya. I say thank you buat yang sudah nemenin sejauh ini. Terima kasih udah berani jujur sama diri kamu sendiri. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya setiap hari.
dengan topik yang gak kalah menyentuh. Karena kamu pantas dibimbing dan kita pantas sembuh bareng-bareng. Dan kamu bukan untuk dihakimi, tapi untuk aku rangkul dan kita melangkah lebih positif bersama-sama. So teman-teman, sampai jumpa lagi. Dari aku yang selalu percaya sama kamu, bahwa kamu bukan orang yang terlalu baper. Kamu cuma sedang belajar mencintai hatimu sendiri dengan lebih bijak, dengan lebih dewasa. With all my heart, I believe in you. Keep going, keep healing, keep shining. So I love you all. Sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.